Selamat datang kembali. Kali ini kita akan menyelami topik yang krusial banget nih. Perjalanan pemulihan setelah stroke. Kita bakal bahas ini berdasarkan panduan dari wawasan Dr. Emma Super di YouTube. Iya, betul. Sumber ini nunjukin fakta yang sering kelewat. Otak Anda itu nggak pasrah loh setelah stroke. Justru sebaliknya ya? Iya, dia aktif berjuang buat pulih. Lewat kemampuan luar biasanya itu, neuroplastisitas. Neuroplastisitas, ya. Nah, misi kita sekarang ini membedah fase-fase pemulihannya. Biar kita semua lebih paham gitu, peta strateginya gimana, tantangannya apa, dan apa yang paling penting di tiap langkah. Tepat sekali. Neuroplastisitas ini memang inti dari harapan pemulihan itu sendiri. Coba bayangin aja otak itu kayak jaringan ya, yang bisa merajut ulang dirinya sendiri. Dia bisa membentuk jalur-jalur saraf baru buat ngambil alih fungsi yang hilang, bahkan bisa melampaui area yang rusak loh. Wah, menarik banget. Ini sekaligus membantah mitos lama kan, yang bilang pemulihan signifikan itu cuma mungkin di tahun pertama aja. Oh, jadi nggak cuma setahun itu ya? Enggak, prosesnya emang paling cepat di awal ya, terutama 6 bulan pertama. Tapi kemampuan otak buat belajar dan berubah itu terus ada kok, bertahun-tahun kemudian, asalkan, nah ini kuncinya, ada stimulasi dan latihan yang tepat dan konsisten. Oke. Mari kita mulai dari awal deh. Fase paling genting nih, fase akut. Di hari-hari pertama, sekitar 1-7 hari biasanya kan di rumah sakit ya ini. Fokus utamanya tentu bukan latihan berat kan? Benar sekali. Prioritas utama di sini ya menyelamatkan nyawa dan stabilisasi kondisi. Tim medis pasti gerak cepat. Pemeriksaan kayak CT scan atau MRI itu krusial banget. Buat apa? Buat nentuin penyebab stroke-nya. Apakah sumbatan atau perdarahan? Karena ini penanganannya beda banget. Oh, beda ya? Beda. Misalnya nih, obat penghancur bekuan itu cuma efektif buat stroke sumbatan. Dan itu hanya kalau diberikan dalam beberapa jam pertama. Jadi benar-benar kejar-kejaran sama waktu. Wah, kritis banget berarti ya waktunya. Banget. Nah, kalau pasien udah stabil dan sadar, baru deh latihan yang sangat ringan dimulai. Kayak miring kanan-kiri di tempat tidur, atau mungkin duduk di tepi tempat tidur. Itu pun lebih buat mencegah komplikasi, kayak luka baring atau kekakuan otot. Bukan buat pemulihan fungsi dulu. Oke, paham. Nah, setelah kondisi stabil, kita masuk fase berikutnya nih. Fase subakut. Sekitar 3-6 bulan pertama ya. Sumber kita ini nyebutnya masa emas. Kenapa sih kok spesial banget? Dan kenapa kayaknya ada urgensi gitu di fase ini? Nah, ini dia. Disebut masa emas karena ini jendela kritis. Kemampuan neuroplastisitas otak itu lagi di puncak-puncaknya. Otak lagi reseptif banget buat belajar kembali. Oh, jadi otaknya lagi siap banget gitu ya? Betul. Makanya ini saatnya buat terapi intensif. Harus digenjot. Fisioterapi fokusnya buat balikin kekuatan sama koordinasi gerak. Terapi okupasi itu buat ngelatih lagi kemampuan ngerjain tugas harian. Kayak pakai baju sendiri, sikat gigi, gitu-gitu. Terus ada terapi bicara juga kalau memang ada masalah bicara atau menelan. Jadi komprehensif ya? Iya, dan melewatkan intensitas latihan di fase ini, menurut sumber kita, itu punya konsekuensi jangka panjang. Sayang banget karena puncak plastisitas otaknya jadi terlewat. Wah, oke. Sumber ini juga kayaknya nekenin banget peran aktif pasien dan keluarga ya. Jadi nggak cukup cuma ngandelin terapi saja gitu. Betul, ditekankan banget itu. Sesi terapi formal kan seringnya singkat ya, mungkin sejam, 2 jam, beberapa kali seminggu. Kuncinya itu repetisi dan konsistensi, harus setiap hari. Di rumah? Iya, sumbernya bahkan ngasih saran praktis. Rekam sesi terapi, tentu dengan izin terapis ya. Buat apa? Buat panduan latihan di rumah. Oh, ide bagus tuh. Nah, latihan sedikit tapi rutin itu jauh lebih ngefek daripada latihan lama tapi jarang-jarang. Sayangnya ini nih, banyak yang intensitasnya mulai menurun di akhir fase ini. Padahal potensi perbaikannya masih gede banget. Sayang banget ya kalau gitu. Nah, oke. Setelah masa emas itu lewat, perjalanan masuk babak baru yang seringkali paling panjang nih, fase kronis, yaitu setelah 6 bulan dan seterusnya. Katanya kemajuan di sini melambat, terus banyak yang merasa stuck. Apa pesan utama dari sumber kita buat fase ini? Pesannya jelas banget sih, pemulihan itu tidak berhenti, cuma ritmenya aja yang berubah. Fokusnya juga geser. Bukan lagi soal seberapa cepat pulihnya, tapi lebih ke kemandirian fungsional.
kemandirian ya. Iya, dalam aktivitas sehari-hari dan kualitas hidup. Bisa makan sendiri lagi, berpakaian sendiri, bikin minum sendiri, atau kembali nekunin hobi, punya peran lagi di rumah. Itu penting banget. Jadi lebih ke fungsi nyata sehari-hari ya. Iya, betul. Di fase kronis ini, mindset itu segalanya. Sumber kita nekenin banget, jangan kejebak mikirin kapan ya saya bisa sembuh total, ganti fokusnya jadi apa satu hal kecil yang bisa saya lakuin lebih mandiri hari ini. Setiap tugas kecil yang berhasil direbut kembali, itu adalah latihan neuroplastisitas yang sangat efektif. Oh gitu ya? Iya, dan penting juga nih bandingkan kemajuan sama diri sendiri kemarin, bukan sama orang lain. Dokumentasikan kemajuan kecil itu. Rayakan kemenangan-kemenangan kecil itu. Itu jadi penyemangat. Masuk akal banget. Justru di fase panjang ini tantangan kayak plato sering muncul ya. Rasanya latihan terus tapi kok kemajuannya berhenti gitu. Apa sih yang sebenarnya terjadi pas plato? Dan apakah ini berarti akhir dari kemajuan? Plato ini bukan akhir, Pok. Anggap aja ini sinyal. Otak mungkin butuh tantangan baru atau stimulasi yang beda. Penyebabnya bisa macam-macam. Bisa jadi latihannya udah nggak cukup menantang lagi buat otak. Atau mungkin terlalu pasif, cuma pas sesi terapi aja geraknya. Motivasi juga bisa turun. Atau ada fenomena unik namanya learned non-use. Learn non-use? Apa tuh? Jadi otak kita itu karena mungkin frustrasi atau sulit banget gerakin bagian tubuh yang kena stroke, dia kayak nyerah gitu. Mulai ngabaikan sinyal ke area itu, terus milih jalur yang lebih gampang, lewat sisi yang sehat. Wah, bisa gitu ya? Bisa. Solusinya gimana? Ya evaluasi lagi program latihannya. Harus divariasikan, cari aktivitas yang bermakna buat pasien. Mungkin hobi lamanya bisa dicoba lagi. Tingkatin juga intensitas atau frekuensinya secara bertahap. Ubah suasana latihan mungkin bisa bantu, misalnya ke gym atau ikut terapi kelompok. Dan yang penting juga jaga api motivasinya. Oke. Selain Plato, sumber juga nyebut ada kemungkinan kemunduran ya atau regresi. Ini pasti berat banget ya secara emosional. Betul, berat pasti. Kemunduran bisa dipicu macam-macam, sakit, jatuh, stres berat, atau mungkin rasa putus asa. Kalau ini terjadi pada Anda atau orang terdekat, pesan penting dari sumber ini adalah jangan panik, jangan langsung menyerah. Ini bisa jadi bagian dari proses panjang yang emang nggak selalu lurus naik, kadang ada turunnya. Jadi wajar ya kalau ada naik turun. Bisa dibilang gitu. Ambil waktu dulu buat evaluasi, pulihkan dulu kondisi fisik dan mentalnya, baru setelah itu susun rencana baru lagi buat melangkah maju. Jadi jelas banget ya kesimpulannya, pemulihan stroke ini kayak maraton panjang, butuh strategi yang beda di tiap etapa. Kunci utamanya berarti konsistensi, terus kemampuan buat adaptasi sama latihan dan tantangan baru, dan yang nggak kalah penting, semangat yang nggak padam ya. Tiap langkah, sekecil apapun itu adalah sebuah kemenangan. Dan itu bukti betapa luar biasanya kemampuan adaptasi otak kita kalau terus dikasih kesempatan dan rangsangan yang tepat. Nah, perjalanan pemulihan ini, dengan segala fasenya dan kemampuan otak untuk terus belajar, ini memunculkan sebuah refleksi nih buat Anda semua yang mendengarkan. Mengingat kapasitas otak kita yang bisa beradaptasi dan membentuk jalur baru kayak gini, adakah tantangan lain dalam hidup Anda saat ini yang mungkin bisa dihadapi dengan pola pikir serupa? Yaitu untuk terus bertumbuh, terus mencoba langkah kecil berikutnya, dan tidak mudah menyerah pada hambatan yang ada. Coba direnungkan ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.